Shalom adik-adik, selamat pagi. Loh, katanya luar biasa, tapi kok masih males-males sih? Yuk adik-adik, kita semangat ceria. Bersama saya, Kak Meta, Mama, Papa, dan juga saudara-saudara kalian yang ada di sekitarnya, boleh diajak. Kita mau beribadah sekolah minggu bersama-sama. Kita bangkit berdiri sambil ucapkan sukacita. Yes, 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 yes. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam pam pam. Wah, Kak Meta percaya hari ini adik-adik senang, gembira, memuji Tuhan, dan siap belajar firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh memberikan sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Temanmu Galatia akan memimpin kita di dalam doa sebelum kita memulai ibadah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur dan terima kasih kami ucapkan bahwa Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari dengan keadaan sehat. Sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati kami supaya senantiasa taat, setia, dan fokus berbakti kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pernahkah kalian berjanji untuk memiliki komitmen selalu taat, mentaati perintah orang tua, mau rajin, dan tidak mau bersikap egois? Ya,
Coba kalian renungkan sejenak. Apa yang Tuhan kehendaki agar adik-adik memiliki sikap yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan mau dengar-dengaran. Mari kita dengarkan pujian dari teman-teman kita. Nah, adik-adik, bagaimana kalian bisa dibentuk menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik? Maka harus selalu belajar peduli dan dengar-dengaran. Mari adik-adik senantiasa berproses melakukan hal-hal yang baik di sekitar kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong. Kalian pasti bisa berubah dan semakin baik seperti pujian ini. Aku berubah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari adik-adik duduk tenang, konsentrasi, siapkan hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan sebuah pujian agar kita dapat memahami firman Tuhan sebagai pelita dan tuntunan bagi kehidupan kita. Hidupku di
Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan sehingga kami bisa beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Berkatilah Tuhan pikiran kami dan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Tuhan berkatilah juga kakak yang akan membawa firman Tuhan. Berkatilah kakak dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan supaya kakak bisa membawa firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Marcel. Kak Marcel punya satu lagu untuk kalian. Kita nyanyi sama-sama ya. Dia buat aku dan kamu dengan tangannya. Dia buat aku dan kamu dengan tangannya. Dia buat aku dan kamu dengan tangannya. Dia buat semua dengan tangannya. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Bahkan seperti lagu tadi, Tuhan menjadikan kita dan Tuhan itu membentuk kita dengan tangannya. Bahkan Tuhan menyiapkan rencana yang baik untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Tapi sayangnya dosa membuat manusia tidak mau hidup sesuai rencana Tuhan. Manusia itu hanya mau hidup sesuai keinginan dirinya sendiri. Dia tidak mau hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Misalnya, Tuhan kepingin kita ini jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua. Lalu Tuhan ingin dalam kehidupan kita menjadi anak-anak yang jujur. Tuhan kepingin kita jadi anak-anak yang rajin dalam bersekolah. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang setia. Tapi apa ya yang kita lakukan? Mau tahu? Kita lihat video berikut ini. Ayo ngapain? Iya, belajar. Sebentar. Bentar lagi baru belajar. Aduh, gak bosan-bosan ya udah belajar terus. Iya, sebentar. Ini loh lagi belajar. Enak-enak main, suruh belajar. Aduh, tes ulangan matematika susah, ngantuk lagi. Aduh, kalau susah begini mau berdoa atau tidak mah tidak ada bedanya, tetap aja susah. Memangnya kalau ulangan berdoa bisa dapat 100? Kan enggak. Coba apa? Aduh. Aduh, jam 8. Aduh, susahnya ulangan ini. Kan guru nggak tahu kalau aku lihat buku ulangannya pakai Zoom. Buka aja bukunya. Apa-apa, guru nggak tahu kok. Pinter kan aku? Adik-adik, ketika kita tidak taat, kita hanya mau hidup sesuai keinginan diri kita sendiri, dan kita tidak mau hidup seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang tadi dilakukan Bonbon. Itu akan membuat hati Tuhan sangat sedih. Hal ini juga pernah terjadi loh
kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, khususnya orang-orang Yehuda, tidak taat kepada Tuhan. Bahkan mereka itu melawan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung. Dan itu membuat hati Tuhan sangat sedih. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memberitahukan kepada bangsa Israel agar mereka itu mau bertobat. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia pergi ke sebuah tempat, yaitu ke rumah seorang tukang periuk. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengajarkan Nabi Yeremia bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan ingin membentuk umatnya agar mereka bertobat dan mereka mau taat kepadanya. Yeremia 18 ayat 1-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Tukang periuk adalah orang yang pekerjaannya membuat bejana, tempayan yang terbuat dari tanah liat. Adik-adik, tukang periuk akan menyiapkan tanah liat untuk dilembutkan agar tidak ada bagian yang keras dari tanah liat tersebut, sehingga siap untuk dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah. Tanah liat itu menggambarkan kita manusia, adik-adik. Sedangkan tukang periuk itu menggambarkan Tuhan. Ketika tanah liat itu dibentuk, terkadang ada bagian yang keras sehingga sulit untuk dibentuk. Itu seperti hati kita, adik-adik. Dosa membuat kita sering berkeras hati, adik-adik. Seringkali kita tidak mau taat sama perintah Tuhan. Tidak mau dengar-dengaran dengan papa mama. Tidak mau dengar-dengaran dengan guru. Kita menjadi malas untuk belajar. Kita menjadi tidak jujur. Dan kita menjadi tidak setia dengan Tuhan. Tanah liat yang keras itu sulit untuk dibentuk dan membuat bentuk bejana itu menjadi tidak bagus. Bahkan bejana itu bisa hancur. Ini seperti hidup kita, adik-adik. Ketika kita berkeras hati, tidak mau taat sama Tuhan, itu akan membuat kehidupan kita menjadi tidak baik, bahkan rusak seperti tanah liat yang keras tadi. Ketika bejana itu rusak, tukang periuk akan mengolah kembali tanah liat tersebut. Tanah liat itu ditekan-tekan agar menjadi lebih lembut, sehingga siap untuk dibentuk menjadi bejana yang indah. Adik-adik, seharusnya kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Walaupun seringkali kita melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik,
Tetapi Tuhan Yesus rindu untuk membentuk kita. Kita ini seperti tanah liat yang berada di dalam tangan Tuhan yang sebagai tukang periuknya. Tuhan Yesus ingin kita berserah kepadanya agar Tuhan melembutkan hati kita. Tuhan ingin kita berserah kepadanya agar Tuhan membentuk hati kita. Tentu kita nggak mau seperti Bonbon. Bonbon tidak taat, tidak mau dengar-dengaran. Bonbon seringkali berbohong, dia tidak jujur. Bahkan ketika dinasihati oleh ibunya, dia marah. Kita nggak mau melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan membentuk kita, itu sebuah proses yang cukup panjang adik-adik. Dan mungkin membuat kita merasa tidak enak atau tidak nyaman. Misalnya, ketika kita ditegur oleh mama kita untuk belajar dan tidak terlalu banyak bermain, kita pasti merasa gak enak, kok waktu mainku harus dikurangi. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan membentuk kita, pasti ada yang harus kita korbankan. Salah satunya waktu bermain kita. Kita harus mengorbankan sebagian waktu bermain kita untuk belajar, untuk bersaat teduh, untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ketika kita diminta untuk jujur waktu kita melakukan kesalahan, mungkin kita merasa khawatir kalau kita jujur nanti papa mama akan marah kepada kita. Tapi Tuhan ingin kita berusaha untuk jujur. Karena ketika kita jujur, berusaha untuk jujur, pada saat itulah Tuhan membentuk kita, membentuk hati kita. Walaupun kita harus menerima konsekuensinya, mungkin orang tua kita akan marah kepada kita. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Dan ketika kita menerima hukuman yang diberikan oleh orang tua kita sekalipun, itu sebenarnya sebuah proses. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membentuk hati kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Seperti bejana yang indah yang dihasilkan oleh tukang periuk, maka kita pun harus berserah kepada Tuhan agar Tuhan membentuk kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti itulah yang Tuhan inginkan, menjadi seperti bejana yang indah. Demikian juga kita menjadi anak-anak yang berharga, yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin dari kalian ada yang bertanya, Kak, bagaimana caranya supaya aku bisa dibentuk oleh Tuhan? Nah, Kak Marta akan memberikan satu buah ayat yang merupakan ayat hafalan kita semua minggu ini. Dari Mazmur 119 ayat 73. Yang bunyinya, tanganmu menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Itu artinya Tuhan yang kita sembah,
Itu Tuhan yang menjadikan aku, menjadikan adik-adik, dan membentuk kita semua. Itu artinya Tuhan sanggup membentuk hati kita. Jadi, kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, satu, percayalah kalau Tuhan sanggup membentuk hati kita. Yang kedua, berserahlah sama Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan Yesus agar kita dibentuk oleh Tuhan. Yang ketiga, berdoalah sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong beri kemampuan kepadaku ya Tuhan, agar aku bisa dibentuk oleh-Mu, agar aku mau berusaha untuk taat kepadamu, agar aku siap untuk menerima rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman ketika aku dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Dan yang keempat, berusahalah untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Berusahalah untuk mau dengar-dengaran sama Tuhan. Berusahalah untuk mau dengar-dengaran sama papa mama, mau mendengarkan nasihat dari Tuhan melalui firman Tuhan, melalui orang tua kita, melalui guru kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang atau anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Sekali lagi kita mau ingat ayat hafalan kita di minggu ini. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau seperti tukang periuk yang menjadikan tanah liat sehingga membentuk sebuah bejana yang indah. Demikian juga kami ya Tuhan, biarlah kami seperti tanah liat yang Engkau bentuk ya Tuhan, menjadi seperti bejana yang indah, menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, berikan kami pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk berserah kepadamu, untuk percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup mengubah kami, membentuk kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mau taat kepadamu ya Tuhan ketika kami dibentuk oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pasti setuju bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sudah memberkati mama, papa, dan juga kita semua. Maka pada hari ini kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik silakan mengisi amplop ini dengan uang persembahan, kemudian titipkan kepada mama dan papa untuk diserahkan ke gedung gereja. Atau adik-adik dapat lewat scan QR berikut ini. Oke adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur dan hormat kami. Berkatilah persembahan ini untuk dapat
pergunakan menolong sesama kami dan kegiatan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, setelah mengikuti ibadah sekolah minggu untuk mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik bisa membuat aktivitas dibantu mama, papa, dan kakak. Setelah selesai mengerjakan aktivitas, dapat dikumpulkan di grup WA masing-masing kelas. Oke, semangat berkreasi dengan aktivitasnya ya. Pada kesempatan hari ini, kakak sekolah minggu mengucapkan kepada adik-adik selamat ulang tahun. Senantiasa semangat belajar, tekun dan berusaha, setia di dalam Tuhan. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik, hari ini sangat bersukacita kita dapat menyelesaikan sekolah minggu. Tuhan Yesus pasti senang. Tetaplah cinta kepada Tuhan, setia hanya berdoa dan dengan memuji Tuhan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan berdoa untuk mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada siang hari ini. Tolonglah adik-adik Tuhan, supaya dapat senantiasa belajar dan tekun, serta bentuklah pribadi adik-adik menjadi anak-anak yang mempunyai karakter sifat yang baik. Berkati dan bantulah orang tua dalam mendampingi anak-anak supaya dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sayonara, bye-bye.